Apakah lo pernah ketika mau produktif ngerasa malas, mager, dan bahkan menunda-nunda? Nah, ini dia 8 tips produktivitas untuk lo yang sering ngerasa malas. Halo, kembali lagi dengan gua Umar di channel Pembelajar Produktif. Di channel ini kita membahas tentang produktivitas dan pengembangan diri. Kali ini gue pengen bahas tentang gimana caranya kalau kita lagi males, kalau kita lagi nggak mood, tapi kita bisa tetap produktif juga. Dan bahkan kalau sistem ini kita bangun, kita bisa produktif kapanpun, baik ketika motivasi tinggi ataupun ketika motivasi rendah. Tentunya kita tahu, sebagai manusia pasti ada namanya naik turun. Kadang kita semangat banget, kadang kita mood banget ngerjain apa aja bisa, tapi kadang kita kurang mood, terkadang kita nggak semangat. Dan akhirnya kita menunda-nunda, akhirnya kita malas untuk ngerjain apa yang harus kita lakukan. Nah, 8 tips ini bisa kamu coba semuanya, atau kamu bisa pilih satu yang mana yang paling resonate dengan dirimu. Yang pertama adalah penundaan dengan waktu spesifik. Jadi jangan cuma procrastinate, tapi procrastinate. Ada kata pro di situ, bagaimana kita ahli dalam menunda. Tentu penundaan bukan hal yang baik, kita semua tahu itu. Tapi kita bisa mengakalinya sehingga nggak jelek-jelek amat. Jadi ketika kita menunda, kita harus langsung menjadwalkan kita menundanya jadi kapan. Dan bukan hanya dipikirkan, bukan hanya dikatakan, tapi harus dituliskan. Ini aturannya. Sebagai contoh, lo mau mengerjakan tugas hari ini jam 3 sampai 4 sore. Ketika lo udah mau mulai ngerjakan tugas, sudah jam 3 sore, lo ngerasa males, lo ngerasa nggak mood. Dan ketika udah dipaksain pun nggak bisa. Dan akhirnya menunda. Tapi biasanya dalam pikiran kita, ya udah deh nanti aja dulu. Ya udah deh, kapan-kapan. Lebih baik lagi, nanti malam deh, besok deh. Dan yang lebih baik lagi, kita punya jamnya. Oke, gue akan lakukan ini besok jam 9. Tapi di situ saja tidak cukup. Kita perlu membuat jadwal dengan tertulis. Atau kalau lo menggunakan sistem kalender digital, lo bisa menjadwalkannya langsung di Google Calendar atau berbagai aplikasi kalender lainnya. Ini akan sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena kita punya gambaran, oke, ini nggak dikerjakan sekarang karena emang lagi males, tapi kapan? Tentu, kalau kita benar-benar menuliskannya, dampaknya jauh lebih baik daripada hanya kita pikirkan dan kita ucapkan saja. Untungnya kalau kita menggunakan sistem kalender digital, kita tinggal drag and drop saja. Pindahkan agendanya dari sekarang ke besok yang mana masih kosong untuk dilakukan besok. Jadi ketika menunda, kita harus menunda ke waktu yang spesifik. Jangan oper tanpa mikir. Nanti aja deh, kapan ada waktu deh. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah delegasi tugas ke orang lain. Sebagai contoh, gue nggak bisa melakukan segala halnya sendiri. Makanya mencoba mendelegasikan ke orang lain. Ke tim gue yang ngedit video ini. Ke tim gue yang membantu mengorganize beberapa konten di social media. Yang membantu ngatur sistem pendaftaran di kelas gue. Ketika kita buat itu semua, maka kita bisa mengoper pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita sukai, yang bukan zona jenius kita, sehingga kita fokus ke apa yang kita memang benar-benar suka. Sebagai contoh, gue seneng ngajarnya, gue seneng bikin modulnya, dan sisanya yang gue memang nggak enjoy, nggak seneng, males ngerjainnya, bisa didelegasikan ke orang lain. Mungkin lo mikir, waduh tapi gue belum bisa delegasikan ke orang karena gue belum sanggup bayar orang. Ya, lo bisa gunakan berbagai sistem dulu. Misalnya, gue juga sering gunakan sistem di mana kita barter value. Gue bisa kasih sesuatu apa, lo bisa bantuin gue apa. Itu sering gue lakukan dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillahnya sekarang sudah bisa ada tim dan ada orang yang gue bayar juga. Maka ketika kita mau membangun sebuah sistem delegasi, kita coba cari tahu siapa yang bisa bantu kita dalam satu bidang tertentu. Dan kita bisa bantu dia apa. Atau kita bisa dalam tanda kutip bayar dia dengan apa. Jadi coba delegasikan. Yang ketiga adalah kumpulkan tugas dengan batch process. Apa itu batch process? Kita melakukan semua aktivitas dengan kategori yang sejenis atau yang mirip-mirip dalam satu waktu. Sebagai contoh, sebagai seorang creator, gue nggak ngerekam video ini atau bikin postingan di Instagram setiap hari gue create. Enggak, walaupun gue posting setiap hari di YouTube, upload rutin, tapi ya udah, duduk sekali bikin video langsung 2, 3, 5, langsung banyak. Dan juga sama, di sosial media gue sekali duduk buka laptop, jangan bikin satu konten, bikin langsung 3, 5, 7 konten. Kalau sehari sekali berarti gue cukup
seminggu sekali bikin 7 konten sekaligus dan sisanya udah ada stok konten. Jadi ini akan memudahkan kita nggak perlu harus ngelakuin hal yang sama setiap hari. Nama tekniknya batch process. Kemudian yang keempat, buat sistem otomatisasi pekerjaan. Sebagai contoh, salah satu yang paling menghabiskan waktu adalah nyari jadwal meeting. Entah itu dengan teman, entah itu dengan tim gua, entah itu dengan klien. Sebagai contoh, misalnya ada yang ingin ajak gua meeting. Bang Umar, kapan bisa meeting? Kapan bisa rapat? Bisa nggak hari Jumat sore, Bang Umar? Sore jam berapa? Ya kan biasanya tanya gitu. Terus dia bilang sore jam 5. Terus kan gue belum tentu langsung jawab. Ketika gue udah mau jawab malamnya, dan ternyata gue nggak bisa, gue usulkan ke Sabtu. Dia juga belum tentu langsung jawab. Butuh waktu lagi, sehingga untuk nanya dan menentukan kapan jadwal meeting yang fix aja butuh banyak sekali waktu. Jadi, salah satu yang bisa gue lakukan, gue pakai berbagai software. Beberapa software yang gue gunakan ada Calendly, ada Zcall, yang akhirnya orang bisa menjadwalkan langsung waktu meeting dengan gua, dengan berbagai aturan yang sudah dibuat dalam kalender yang memang waktu gua lagi kosong. Jadi seperti kita booking di bioskop, maka nanti slot kursi yang kosong kita bisa booking. Sama slot jadwal yang gua kosong, mereka bisa booking di sana. Bukan hanya tim gua, tapi juga potensial klien, juga partner. Semua orang yang mau meeting ke gua, biasanya gua kasih link itu, dan ya udah, silakan lu schedule sendiri. Dan nanti di situ ngisi nama, ngisi email, terus ngisi mau bahas apa di meeting ini, semua nanti langsung terintegrasi di sistem kalender. Dan dia juga dapat invitation-nya, gue juga dapat invitation-nya, terintegrasi dengan Zoom, langsung ada link Zoom-nya juga. Yang kelima, gunakan sistem reward atau punishment. Jadi kalau kita berhasil melakukan sesuatu, kita menyelesaikan tugas kita dengan baik, kita kasih reward untuk diri kita sendiri. Atau kita buat punishment, kalau kita nggak berhasil menyelesaikan tepat waktu, kita buat hukuman untuk diri kita sendiri. Untuk membuat ini lebih baik, kita kasih tahu reward apa atau punishment apa yang kita akan dapatkan ke pasangan kita atau orang yang kita percayai, supaya kita tidak membohongi diri kita sendiri. Kemudian yang keenam adalah micro habit, yaitu kita membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil. Banyak sekali orang-orang yang kesulitan dalam bentuk kebiasaan karena tidak memulai kecil. Memulai besar adalah kunci kegagalan dalam pembentukan kebiasaan. Sebagai contoh, klien gue banyak yang mau bentuk kebiasaan journaling, banyak untuk kebiasaan olahraga. Kita ambil journaling. Journaling buat beberapa orang mungkin hal yang mudah, tapi buat banyak orang ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan konsisten. Sehingga biasanya orang-orang akan semangat di hari pertama, kedua, ketiga, terus habis itu hari keempat dan seterusnya hilang. Kenapa? Karena butuh effort, butuh motivasi, butuh energi untuk melakukan si journaling ini. Salah satu teknik yang gue sering bagikan adalah OSJ atau One Sentence Journal. Dan klien-klien gue, peserta kelas gue ngelakuin ini. Setiap hari tulis jurnalnya 1 kalimat aja, 1 baris aja cukup. Yang penting kebiasaannya terbentuk dulu. Dan nanti kalau udah terbentuk, tingkatkan juga boleh. Jadi ketika kita lagi malas pun, kita tetap bisa melakukannya. Kenapa? Karena tidak butuh energi motivasi yang besar. Kalau kita lagi malas, kita akan susah jogging 1 jam setiap sore. Tapi kalau kita lagi malas pun, kita bisa aja kalau kita hanya membentuk micro habit, keluar rumah, terus jalan 10 meter pulang. Kenapa? Karena tidak butuh energi motivasi yang besar. Dan kalau kita sudah keluar, udah di jalan, akan lebih mudah untuk meneruskannya. Jadi ingat, bentuk kebiasaan yang kecil. Yang ketujuh adalah cari accountability partner. Cari teman yang bisa bantu kita untuk membentuk kebiasaan, untuk jadi produktif, untuk menyelesaikan tugas kita. Satu contoh sederhana, kita cari teman yang satu domisili dengan kita, terus kita ajak, kita kumpul di sebuah cafe atau coworking shop atau coffee shop, dan kita kerja bareng. Aturannya adalah kita nggak boleh ngobrol sama sekali kecuali urgent. Kita ngobrol cuma 5 menit aja setiap jamnya. Di situ kita ngobrol, habis itu kita lanjut lagi ke pekerjaan masing-masing. Itu akan membantu kita bisa produktif. Itu akan bisa menanggulangi kemalasan kita. Atau bahkan kalau online pun kita bisa pakai sistem Zoom bareng. Caranya sama seperti tadi. Kita sama-sama on cam, tapi kita off mic. Jadi kita sama-sama bekerja, kerjain kerjaan masing-masing, tapi kita saling menjaga untuk nggak males. Karena ketahuan kan kalau kita malah main handphone, malah kita nggak ngerjain. Jadi ini akan sangat membantu. Terakhir, yang ke-8 adalah gunakan starter step untuk membangun momentum. Starter step itu apa? Apa satu langkah pertama yang membuat kita dalam mode bekerja, yang membuat kita dalam mode produktif, sehingga semakin mudah untuk melanjutkannya.
Memang tidak selalu kita berhasil melanjutkan kalau kita sudah memulai. Tapi kemungkinan yang meningkat sangat-sangat drastis. Yang penting kita mulai aja dulu. Ketika kita sudah mulai, maka modenya udah berbeda. Ingat, ada hukum inersia. Apa yang diam akan cenderung tetap diam. Apa yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Jadi ketika kita udah dalam mode ngerjain tugas, maka kita akan lebih mudah untuk melanjutkannya. Terkadang, hanya satu langkah kecil itu bisa menyelamatkan produktivitas kita sepanjang hari. Sebagai contoh, kalau kita mau nugas, tapi kita masih rebahan, masih nyantai, daripada kita mau nugas, yang penting aku buka laptop dulu, buka docs-nya dulu, ngetikkan satu kata pertama, satu kalimat pertama. Akan lebih mudah untuk melanjutkannya kalau kita sudah dalam mode bekerja. Karena momentumnya sudah ada, mudah untuk dilanjutkan. Oke, jadi itu dia 8 metode produktif yang bisa lo lakukan kalau lo ngerasa malas. Tadi yang pertama, penundaan dengan waktu spesifik. Yang kedua, delegasi tugas ke orang lain. Yang ketiga, kumpulkan tugas dengan batch proses. Yang keempat, buat sistem otomatisasi. Yang kelima, reward atau punishment. Yang keenam, micro habit. Yang ketujuh, accountability partner. Dan yang kedelapan adalah starter step untuk momentum. Semoga lo bisa terapkan. Silahkan boleh tuliskan di komen lo pengen menerapkan yang mana. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.